Halo Urbanikans, kembali lagi jumpa gue sama Anto. Yup. Toh lu bawa topi, lu pakai topi, lu bawa topi lagi. Ini maksudnya apa nih Toh nih? Lu bawa Kol- topi banyak-banyak amat ini. kolektor topi, kolektor topi. Oh, tapi ini kalau kolektor lu bawa yang spesial ini kayaknya nih. Spesial Selain produk nih kayaknya. biasanya koleksi gua topi model gini, baseball cap ya namanya. Baseball cap. Hmm. Tapi lu punya macam-macam juga dong selain baseball cap Kebetulan ternyata. kebetulan gua bawa dua nih yang unik nih. Hmm. Nah, Itu ini apa motifnya? Woodland sebutannya motifnya. patol cap. Jenisnya. Ya, jenis Ah. topinya patol cap. Biasa dipakai sama US Army Ranger. Eh, Heeh. motif kamuflasenya yang woodland, US woodland. Di sini ada nih label namanya. Sorry, Coba lihat. ada kan tulisannya woodland kamu kan? Ada. Oh iya, camouflage pattern, woodland camouflage printed. Do not remove this label. Iya. Oh iya ada ukurannya size 7 3/8. Aduh, Inci, ribet banget. Inci kepala kecil, aja ukurannya pakai inci sih. kecil. Nggak pakai metrik aja. Ini Lebih cocok untuk gampang. 738 ya. 7 3/8 tuh. Kepala kecil waktu itu. 7 kali 25,4 nggak sampai 200 mm ya. Berarti 200 tuh 20 ya. Kecil dong. Kecil ini. 88 inci berarti 200 mm kan? Guys, bisa dibuka loh. Tuh. Iya Ini benar. gimana nih? Ini kok bisa Jadi gini? kalau pakai dalam kondisi topi atau biasa, kondisinya begini. Tapi kalau masuk daerah yang agak dingin sedikit atau banyak anginnya dan kurang enak di telinga, ada flap yang bisa dikeluarkan. Nah, gini jadinya. Ini biasanya dipakai buat patroli siang hari gitu kan. Jadi kalau tidak ada kewajiban untuk memakai topi baja, ya pakai ini. Karena ini lebih gampang mengurangi beban di kepala kan. Jadi nggak terlalu buat, kalau helm itu biarpun ringan tetap ada bobotnya juga yang lama-lama pegel juga di kepala gitu. Oke, ini emang standar bagian dari uniformnya US Army. Ya, US Army. Ya. Itu pasti ada ini. Ya, terutama yang US Army Ranger, mereka kalau patroli di lapangan menggunakan topi ini, patrol cap gitu. Tapi kalau misalnya memang ada engagement dengan musuh ya mereka langsung ganti topi helm. ini dengan helm tahan pelurunya gitu. Ganti helm gitu. Tapi yang model biasa pun bagian dari uniform mereka sehari-hari ada juga dong yang nggak pakai flap gini. Ada. Ya misalnya yang tropical biasanya tidak dilengkapi dengan flap tambahan ini, hanya seperti ini aja. Ini modelnya mirip-mirip, kalau dipakai mirip-mirip sama Senior Che Guevara nggak sih? Beda ya? Che Guevara. Kalau pas lagi di Oh, itu lapangan. baret. Dia pakainya baret. Oh, yang pakai topi gini apa ya? Siapa ya? Itu dulu tahun 65 pakai ini kok modelnya. Oh. Atau kalau yang modelnya kaku itu kepi yang dipakai Legion Asing Prancis. Oh iya Kaku ya? iya. Yang Ininya kaku nih. Kaku. Nah, kaku ini juga kaku. Nah, itu kepi cap sebutannya itu dipakai oleh Legion Asing Prancis dan jadi salah satu topi yang menjadi ciri khas Charles de Gaulle. Oh, Jenderal Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Yang kan? diberondong tuh pas lagi Iya, pakai situn pakai DS. Citroen Nah, DS. itu kan topinya khas banget tuh, topi militer Iya. Prancis. Kepi cap sebutannya kepi cap. Semuanya kaku ya, depannya kaku, ini juga kaku ya. Ya, dan itu kan kalau diambil sejarahnya dari zaman pasukan Amerika waktu zaman perang saudara Civil War di Amerika. Kan konfigurasi sama Union kan. Nah, modelnya juga itu disebut topi kepi. Tapi bentuk dan modelnya nggak sekaku atau rata seperti pasukan Prancis. Nah, kalau pasukan Prancis kan lebih kaku, kalau ini cenderung agak turun di bagian depan. Gitu. Oh iya. Menarik juga ya. Tapi ini sih kayaknya nggak di negara di luar US kayaknya nggak ada yang gini ya. Apa ada negara lain yang kita pakai juga beberapa elemen di TNI pakai ini juga. Modelnya gini juga. Tapi tidak pakai flap. Kan kita tropis. Oh ya, ini kan tropis ya. Tropis pakai gini pasti gerah nih.
Iya, dan itu kan biasa dipakai buat iklim yang subtropis kalau udah mulai agak sedikit dingin. Nah, tuh flapnya dibuka supaya telinga tidak terlalu sakit waktu Oh, musim dingin itu. gue jadi ingat topi. Gitu. Kalau yang tentara Jepang belakangnya ada apa kayak Model jubah. kempetai. Ya, ya, ya. Itu buat melindungi tengkuk supaya nggak dehidrasi. Itu pas pas perang mana tuh ya? Perang Dunia Kedua dan sekitar tahun 30-an, itu kan salah satu ciri tentara Jepang itu menggunakan topi biasa, topi pet begini, tapi dilengkapi dengan pelindung di bagian tengkuk supaya mereka tidak mengalami dehidrasi kalau Pas lagi panas. panas. Terus ada yang ini panjang, Ya. belakangnya panjang sama yang cover kuping deh. Ya, tutup sini. Iya, Sini tutup sama segini sini. ya. Sebenarnya kan seringkali mereka beroperasi dalam kondisi tropis panas itu kan mengalami dehidrasi kan, karena kalau kurang minum gitu kan, mereka bisa jatuh sakit gitu kan. Jadi untuk mengurangi dampak dehidrasi karena suhu panas itulah di bagian telinga kiri kanan, di bagian tengkuk itu dikasih pelindung tambahan dan menjadi ciri khas topi tentara Jepang Tentara pada Jepang era ya? itu. Oke, oke. Oke, next. Wih lah, nih peci nih. Sebetulnya Tapi Rusia loh. side cap nih, side cap atau topi pet samping di sini. Jadi dia tuh pakainya di sini, di pundak gitu. Kalau Ditaruh di nggak sini, dipakai lagi di selempang, taruh sini. selempang di sini. Taruh di sini, guys. Keren juga ya. Tapi kok banyak emblemnya begini? Kalau dipakai ya dipakai gini biasa kan? Biasa. Kayak peci. Iya betul. Ini gimana dapetinnya nih, Tok? Lu gimana Ini ceritanya nih? waktu ini ada saudara saya yang lagi liburan ke Moskow. Kebetulan kan di sana banyak pasar souvenir ya. Nah itu saudara saya beli nih, wah kenang-kenangan nih. Dan di sini kan ada tulisannya CA. Ini Nah, dalam C bahasa itu Cyrillic, ini kan artinya S SA. tuh. Ini masuk acuannya ke Soviet Army pada era itu. Nah, ini Jadi kan pas kalau era kapan nih? Tuh yang pakai topi ini Era apa Perang sampai, Dunia II. sampai Perang sekarang Dunia II. masih model gini nggak? Sekarang model padnya masih dipakai, tapi mereka udah nggak menggunakan kode SA lagi. Tapi kalau misalnya era Perang Dunia II, itu di bahu sini ada tulisannya CA, itu artinya Soviet Army. Oh. Ini memang pad ini memang milik tentara Soviet, tentara angkatan darat Soviet gitu. Nah, kenapa banyak emblem di sini kan mereka biasanya kalau ikut satu kegiatan, mereka dapat medali kan. Nah, itu misalnya kegiatan olahraga atau mereka punya prestasi di satu bidang tertentu, nah mereka dapat satu medali dan ini dipasang di topi ini. Berarti si pemilik topi ini memang orang yang punya banyak prestasi dalam berbagai bidang gitu, mulai olahraga atau misalnya ada kejuaraan gitu loh. Atau misalnya dia sudah sekian tahun mengabdi di ketentaraan, nah dapat medali lagi gitu. Macam-macam ya dari yang ini kok kayak bawa senjata gini infanteri ya? Berarti dia ada kejuaraan menembak atau dia punya keahlian menembak gitu kan. Kalau logonya pistol berarti dia expert dalam hal menembak dengan pistol. Kalau dia gambarnya senapan, dia expert untuk rifle gitu misalnya. Atau Macam-macam senapan. nih, ada gambar orang lari, mungkin atletik juga nih ya? Iya, berarti dia kan Olahraga atletik. sering ikut kejuaraan atletik atau misalnya pernah kalau bukan mengikuti kejuaraan, dia punya prestasi di bidang atletik. Tapi di era apa nih, bukan Cold War, mungkin sebelumnya lagi. Iya, sebelum Segala dahulunya. aktivitas olahraga atau banyaklah aktivitas di negara Soviet tuh erat banget kaitannya sama militer mereka ya. Iya. Dan itu kan militer Soviet tuh menjadi semacam cermin kekuatan negara kan. Jadi kalau militernya kuat, negaranya kuat. Walaupun pada akhirnya kan Uni Soviet bubar karena masalah ekonomi kan. Ya kembali lagi karena mungkin tidak merata ekonominya. Iya. Betul. Dan Oke. terlalu banyak beban seperti misalnya perang Afghanistan itu kan. Akhirnya jadi bubar. Ekonominya gak kuat, militernya terlalu besar, ya akhirnya pilihannya adalah bubar gitu. Tahun 1991 gitu kan. Gitu. Tapi ini sebenarnya souvenir aja atau emang asli ininya apa namanya? Apa nih? Badge-nya ini emang asli. Issue dari Jujur gue nggak tahu juga sih, tapi memang model medali ini kalau diteliti memang ada aslinya gitu. Mungkin ini replika ya. Oke. Mungkin ini replika ya. Tapi kalau misalnya mengacu ya sama aslinya ya. dilihat diteliti lebih lanjut memang ada gitu. Kemungkinan ini replika ya, Ya, kemungkinan ya, ya. replika. Tapi mengacu ke memang aslinya
Ada yang kayak gini. Ada. Kalau sampai ini emang asli, gila ini yang punya topi atlet bener ya, lari lah. Ini kayak ada lempar lembing kan? Berarti dia Lempar lembing, ada yang berarti menembak. dia memang tentara yang punya kemampuan olahraga atletik terutamanya dan punya prestasi di bidang atletik kan. Kalau enggak mungkin dia dapat medali kan. Gila, ini sakti banget nih tentara nih. Sampai bisa punya segala macam gini. Tapi emang bener sih ya kalau lihat dari sejarah zaman dulu, segala macam kegiatan di Soviet tuh pasti ada Medalinya. Ada medalinya. Iya kan? Apapun itu, nggak cuma Iya. olahraga. Jadi Iya. lo ikut Parade, ikut peringatan. ikut pelatihan peringatan Peringatan pelatihan ini. apa lu Iya. pasti dapat medali kayak gini. Iya, pasti medali. Dan itu kan jadi semacam prestis buat yang pakai. Yang makanya kan kalau mendapatkan. kita lihat parade tentara Rusia zaman dulu, tentara Soviet zaman dulu maupun tentara Rusia sekarang, mereka dengan bangga kan memasang medali di bajunya kan, dia, sampai penuh, di kanan, di kiri, sampai ke bawah, penuh dengan medali-medali yang mencerminkan penghargaan dan kegiatan apapun yang sudah dia ikuti gitu. Jadi kan. nggak cuma di baju aja, di pecinya dia juga kadang apa? Kalau di baju penuh ya di topi. Pindah ke topi, langsung serenceng kayak gini. Iya. Ya. Yo, itu loh dong, serenceng begitu, hilang satu mah ribet banget ini. Kopi saset dong ya. Iya. Nyamping gila banget ya. Ya. Lu bikin juga nggak bisa, tapi keren juga sih nih peci. Kalau polosan aja pakai sholat Jumat dah. Keren, habis itu cekal men. Logo itunya tuh. Ini gue sisain nih yang ini. Yang merah nih bintang nih. Tuh lihat dah. Iya kan? Iya langsung palu arit lu pakai sholat Jumat kan. Kelar hidup lu. Dulu ada yang pakai baju kaos oblong warna hitam tulisannya Aeroflot. Ada logo itunya tuh. Pasti Aeroflot mah pasti ada palu aritnya. Disuruh copot tuh. Palu aritnya apa bajunya? Kaosnya. Oh kaosnya. Kalau ini kan hilang satu medali kan Nggak masalah. Nggak masalah buat sholat Jumat. Tapi kalau pakai ya tuh jadi kosong tar sininya. Iya. Woi lah banyak banget. Mana banget kok. Lu berani pakai nggak? Gue sih kagak sih. Disimpan aja nggak berani. Terus selain ini masih ada banyak lagi nggak koleksi topi lu? Banyak kan topi pet seperti ini sih. Oh buat lu pakai hari-hari ya? Iya. Iya. Gitu. Ada topi kulit yang Australia tapi rusak karena treatmentnya kan harus khusus gitu kan. Oh kulit ini apa? Leather care-nya. Kayaknya harus khusus. Kondisionernya juga mesti sering dicuci, nggak boleh kelipat atau posisinya Lembab harus juga pas. nggak boleh kan? Iya, terlalu panas, ini juga nggak boleh. Sorry, ini bahannya apa ya? Materialnya apa ya? Kan mesti Ada di durable dalam, banget nih. Ada di dalamnya ada kalau nggak salah. Biasa campuran antara katun dan bahan lainnya. Gitu. Atau nggak ada? Oh ada. 80% katun, 20% nylon. Yep. Oh iya. Dua berarti. Yang ini sih kayaknya kanvas ya? Kanvas atau katun full itu sih. Iya. Katun Kayak full. bahan Atau bahan duil, katun Bisa, duil, bisa. katun duil dia. Katun duil. Nah itu kan di bagian dalam dikasih kulit warna coklat, bukan sejenis kulit ya. Itu buat sweatband. Oh Buat banyak keringetan. keringat. Nggak nyeplak di sininya ya? Kalau nggak kan lucu lagi ada bekas keringat. Langsung ditembak men sama komandannya langsung lah. Ada bekas-bekas keringetan loh, tapi juga mungkin keringetan di Soviet mah dingin kok. Iya. Dinginnya nggak tanggung-tanggung, -40. Makanya. Oke. Yep. Kalau lu punya koleksi topi yang aneh-aneh juga, unik juga, lu kasih tahu di sini. Siapa tahu bisa dipamerin di Bisa tampil di sini. Urban Teknika, ya nggak? Sip. Nggak cuma Anto doang yang punya, siapa tahu loh ada yang punya, tinggal kabarin aja ke kita. Siapa tahu di sini ntar ajak di sini. Gimana? Oke. Sip. Ya wis, toh besok-besok lu bawa yang unik-unik lagi ya. Oke, Siap. koleksi Oke ini. guys, sampai ketemu lagi di Urban Teknika edisi berikutnya. Ciao.